Selamat datang di video tutorial pembuatan modul ajar Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka. Pada video sebelumnya, kalian sudah mengenal komponen-komponen dari modul ajar. Yuk simak lebih lanjut cara membuat modul ajar. Pertama, siapkan dokumen pendukung yang kalian butuhkan seperti capaian pembelajaran bahasa Inggris, elemen CP pada setiap fase, asesmen dan kriteria penilaian. Ingat, kita fokuskan ke fase D, E, dan F saja ya. Kedua, bukalah template modul ajar dan mulai isi dari komponen 1, yaitu informasi umum. Isilah sesuai informasi yang diinginkan seperti contoh pada gambar ini. Mulailah isi dari nama penyusun hingga alokasi waktu. Untuk alokasi waktu akan menyesuaikan dengan fase dari modul ajar yang dibuat, misalkan pada fase D, 1 jam pelajaran atau 1 JP adalah 40 menit, dan untuk fase E dan F adalah 45 menit. Ketiga, pada komponen tujuan pembelajaran. Sebelumnya, buka lagi dokumen yang berisikan fase capaian pembelajaran, elemen CP, tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, dan lingkungan belajar. Lalu, mulailah mengisi komponen tersebut seperti pada contoh berikut. Keempat, pada komponen ATP atau alur tujuan pembelajaran, tuliskan profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan materi ajar yang kalian gunakan. Seperti ini. Tuliskan hanya yang berkaitan saja ya. Langkah kelima. Pada bagian materi ajar, alat, dan bahan, mulailah untuk menuliskan materi atau sumber pembelajaran utama dan jangan lupa tuliskan pula fasilitas yang digunakan. Langkah keenam, pada tahap ini sebutkan model pembelajaran apa yang akan kalian gunakan pada saat mengajar. Tidak hanya satu model ya, kalian bisa mencampurnya dengan model pembelajaran lainnya. Selanjutnya, urutan kegiatan pembelajaran. Pada bagian ini, mulailah untuk menjelaskan kegiatan awal pada bagian pendahuluan, kegiatan inti pada bagian inti, dan kegiatan penutup pada bagian penutup. Kalian juga bisa mengisinya dengan foto terkait materi ajar yang akan kalian jelaskan. Langkah ke-8, assessment atau penilaian. Mulailah isi kolom komponen penilaian dari target penilaian hingga kriteria penilaian yang kalian gunakan untuk menilai materi pada modul ajar ini. Langkah ke-9, refleksi. Pada bagian ini, refleksi yang dimaksudkan adalah suatu aktivitas umpan balik yang dilakukan baik guru ke siswa atau malah sebaliknya. Aktivitas ini bisa menggunakan pernyataan atau pertanyaan terkait pembelajaran tersebut. Contohnya, kendala apa saja yang kalian alami saat pembelajaran ini? Langkah ke-10, daftar pustaka. Pada bagian ini, kalian hanya perlu menyebutkan sumber-sumber informasi yang digunakan sebagai referensi pada modul ajar kalian. Sumber-sumber informasi ini bisa diperoleh dari karya tulis, artikel, laporan, esai, atau buku yang sekiranya berkaitan dengan materi dan yang sudah kalian baca ya. Bagian terakhir yaitu pengayaan dan remedial. Pada bagian ini, kalian diminta untuk menyebutkan materi atau kegiatan apa yang bisa digunakan sebagai materi tambahan atau pengayaan, dan kegiatan atau materi apa yang kalian gunakan untuk memperbaiki pemahaman siswa atau remedial. Eits, ada satu lagi, jangan lupa untuk melengkapi bagian menyetujui dan berikan nama kalian sebagai guru. Selesai deh. Nah, sekarang ayo buatlah modul ajar versimu. Sampai jumpa di video selanjutnya.